kali ini kita sudah masuk musim semi. Jadi gue bakal kasih kalian 5 rekomendasi dorama musim semi. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin lagi untuk jangan lupa like, subscribe, dan share video gue biar gak ketinggalan video-video seru gue lainnya. Langsung aja untuk yang pertama, ini ada satu judul The Ring Finger Dedicated to the King, atau dalam bahasa Jepangnya Osama Nisasagu Kusuri Yubi. Ini produksi dari TV TBS, ini diadaptasi dari manga dengan judul yang sama, karya Watanabe Shisho. Total episodenya ada 10. Genrenya ini romantic komedi. Untuk pemainnya ada Kan Hashimoto sebagai Ayaka Haneda, ada Ryosuke Yamada sebagai Niita Togo atau yang kita kenal sebagai salah satu anggotanya dari Heisei Jam. Untuk ceritanya sendiri ini adalah si Ayaka ini adalah dia berasal dari keluarga yang sederhana, orang tuanya punya toko manisan gitu, dan dia itu anak tertua dari 5 bersaudara. Dia bekerja di satu perusahaan wedding organizer. Nah, yang dipunyai oleh si Niita Togo ini gitu. Jadi Niita Togo ini dia adalah anak dari pewaris lah gitu kan, bisnis keluarga gitulah, jadi keluarga kaya gitu kan, punya banyak bisnis, salah satunya adalah perusahaan wedding organizer ini gitu. Jadi penyedia dia jasa untuk planner wedding lah gitu kan, terus punya tempatnya juga untuk ngadain wedding gitu. Nah, dan si Ayaka ini terkenal dengan anaknya tuh yang ceria, terus memang secara fisiknya juga cantik dan banyak disukai sama rekannya gitu. Nah, di pekerjaan sebelumnya dia tuh kayak sering banget cuman baru kerja sebentar keluar gitu, karena banyak digangguin gitulah sama teman-teman cowoknya satu kantor gitu yang banyak berusaha untuk ngedeketin dia gitu kan. Jadi dia akhirnya risih dan orang tuh nganggapnya dia tuh kayak negatif gitu, padahal sebenarnya dia tuh nggak ada niatan apa-apa, cuman memang si teman-teman rekan kerjanya itu aja gitu, maksudnya yang ibaratnya kegatelan gitulah sama dia. Akhirnya sampailah dia kerja di tempat wedding organizer ini yang paling lama, sudah sampai 6 bulan gitu kan, dan dia berusaha untuk melakukan yang terbaik lah gitu kan. Nah, sampai dia ketemu sama di satu waktu dia nggak sengaja ketemu nih sama si anak pemilik dari si wedding organizer-nya ini, si Niita Togo ini, yang memang terkenal tuh punya kepribadian tuh yang angkuh gitu kan, terus yang cuek, terus yang pokoknya tipikal yang nggak ramah lah gitu kan. Nah, cuman dia punya masalah karena dia tuh dituntut sama orang tuanya itu untuk bisa bagaimana nih menaikkan penjualan dari si wedding organizer-nya ini gitu, karena dalam beberapa tahun terakhir tuh permintaan untuk orang wedding gitu kan itu menurun terus gitu. Jadi salah satu jalannya ini orang tuanya menyarankan untuk dia menikah dengan anak dari rekan bisnis papanya ini gitu kan. Cuman dia nggak mau gitu kan, maksudnya dijodohin gitu kan, dan dia pun juga sebenarnya nggak ada kepikiran juga saat itu untuk menikah gitu, belum ada kepikiran. Nah, sampailah akhirnya dia di suatu momen itu dia ketemu sama si Ayaka, terus dia ngelihat nih Ayaka nih beda nih orangnya gitu kan, dan Ayaka juga dia sempat tercetus gitu, dia bilang dia nggak ada tertarik gitulah untuk menikah gitu, belum ada tertarik lah kayak gitu kan. Nah, akhirnya dia inilah kepikiran untuk ngajakin kerjasama sama si Ayaka, ibaratnya kawin kontrak gitulah. Jadi kayak si Ayaka nih dia tahu dia butuh dari keluarga yang sederhana dan memang butuh biaya juga untuk adik-adiknya gitu kan, untuk ngebantu orang tuanya. Nah, di sisi lain si Togonya ini pun juga dia punya kepentingan untuk bisa ningkatin ibaratnya tuh image dari si wedding organizer-nya ini gitu, biar orang percaya lagi gitu kan untuk ayo mau nikah gitu kan, akhirnya pakai wedding organizer-nya mereka, dan akhirnya bisa meningkatkan penjualan gitu dengan melihat cerita dari si pemiliknya ini, si Togo ini gitu, yang dia menjual kehidupannya dia lah gitu, kehidupannya dia menikah. Jadi akhirnya dia mereka akhirnya sepakat nih untuk ibaratnya saling menguntungkan lah ini di dalam kawin kontrak ini gitu kan. Nah, awalnya sih orang tuanya si Togo agak-agak maksudnya karena dadakan gitu kan, maksudnya kaget juga gitu kan, tapi akhirnya karena tahu niat baiknya gitu kan untuk bisa istilahnya ini salah satu jalan lah gitu untuk bisa nih menyelamatkan perusahaannya, akhirnya setuju. Terus akhirnya singkat cerita mereka menikah gitu kan, dengan perjanjian selama setahun gitu kan. Jadi dari mulai mereka menikah gitu kan, terus kehidupan sehari-harinya tuh di videoin gitu, dan itu kayak live gitulah, ditayangin di sosial media gitu. Jadi bikin orang tuh akhirnya jadi ibaratnya jadi kayak sinetron gitulah. Terus akhirnya mereka pada suka, terus jadi akhirnya tertarik lagi gitu kan, pengen akhirnya ada keinginan untuk menikah. Jadi bisa akhirnya lambat laun bisa meningkatkan penjualan perusahaannya ini gitu kan. Nah, cuman di sisi lain tuh tanpa mereka sadarin gitu, karena walaupun mereka sebenarnya kayak nggak suka gitu satu sama lain gitu kan, saling maksudnya ya hanya kebutuhan untuk pekerjaan aja, tapi lambat laun tuh kayak mulai ada timbul kayak perhatian-perhatian gitu, yang itu dah di situ yang serunya gitu. Jadi ceritanya sebenarnya simple gitu, maksudnya cerita percintaan tapi dibumbuinya tuh dengan komedi gitu kan, dibalutnya, dan acting si Kan Hashimoto dan juga si Ryosuke Yamadanya tuh bikin cerita yang simple tuh jadi lebih menarik gitu loh, nggak cuma sekadar yang ya udah percintaan biasa aja gitu. Jadi lebih
ada gemes-gemesnya gitu kan, chemistry-nya juga dapat walaupun mereka pertama kali dipasangkan gitu kan. Jadi buat kalian nih yang seneng cerita-cerita drama komedi yang simple tapi bikin gemes gitu kan, apalagi buat kalian nih yang ngefans banget nih sama si Ryosuke nih dari Heisei Jump, wajib banget nonton si drama ini gitu. Nah, untuk yang kedua ini ceritanya masih sama, genrenya drama komedi dengan judul My Bride My Darling, atau dalam bahasa Jepangnya Watashi no Oyome-kun. Ini produksi dari Fuji TV, diangkat dari adaptasi novel karya Natsumi Shiba. Total episodenya ada 10. Untuk pemainnya ini ada Harumi Nami sebagai Hayami Honoka, terus ada Takasugi Mahiro sebagai Yamamoto Chihiro. Ceritanya ini adalah si Harumi Nami, dia adalah seorang karyawan di suatu perusahaan, bekerja sebagai seorang sales di perusahaan elektronik. Dia terkenal pinter dan rapih orangnya, terus secara personality-nya tuh menyenangkan lah gitu, banyak disegani juga sama teman-teman satu kantornya gitu. Dan dia tuh dianggap sebagai perempuan yang layak untuk jadi pasangan untuk diajak menikah gitu kan. Nah, tapi di sisi lain tuh banyak orang nggak tahu kalau dia di rumah itu sebenarnya tuh orangnya tuh berantakan gitu, nggak pintar ngurus rumah lah gitu ibaratnya. Nah, terus dia punya junior gitu kan, di satu departemennya dia gitu, si Yamamoto Chihiro, yang pembawaannya tuh ceria gitu kan, dan dia tuh memang tipikal orang tuh yang kalau di rumah tuh pintar bersih-bersih gitu kan, karena memang sudah terbiasa dari kecil gitu. Nah, nggak sengaja dia tahu nih kalau si Honokanya ini tuh tipe orang tuh yang nggak pintar bersih-bersih rumah lah gitu kan. Nah, akhirnya dia menawarkan diri nih untuk tinggal di rumahnya si Honoka dan bantu beres-beres rumah lah, melakukan pekerjaan rumah lah, termasuk masak, bersih-bersih gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya awalnya mereka nggak ada hubungan apa-apa gitu kan, tapi karena lambat laun, karena setiap hari ketemu di rumah, di kantor gitu kan, akhirnya si Chihiro-nya tuh mulai tumbuh lah gitu perasaan-perasaan gitulah. Apalagi kan ngelihat si Honokanya gitu kalau di kantor kan dengan kepintarannya dia gitu kan, menghandle klien-klien gitu kan, bikin jadi si Chihiro-nya tuh lebih tertarik lagi gitu. Sebenarnya cerita sederhana tapi tetap dapat romansnya gitu kan, tetap dapat gemes-gemesnya, komedinya juga dapat. Nah, untuk yang ketiga ini beda banget ceritanya. Ada satu judul Pending Train. Ini produksi dari TV TBS. Total episode-nya ada 10. Untuk genrenya itu thriller, drama, dan sci-fi. Untuk pemainnya ada Yuki Yamada sebagai Naoya Kayashima, ada Akaso Eiji sebagai Yuto Shirahama, dan juga ada Kamishira Ishimoka sebagai Sae Hanato. Jadi ini ceritanya mereka nih awalnya mereka nggak saling kenal sama sekali nih, mereka bertiga gitu kan. Nah, tapi mereka itu dipertemukan, jadi mereka tuh kalau si Naoya Kayashima ini dia adalah seorang hairdresser gitu kan. Terus kalau si Yuto Shirahama dia adalah seorang petugas pemadam kebakaran. Kalau Sae Hanato itu dia sebagai seorang guru di SMA gitu. Nah, terus mereka itu ada di satu pagi, mereka itu karena mau berangkat kerja, terus mereka naik kereta yang sama gitu kan, di satu gerbong yang sama. Dan pas lagi perjalanan itu, nggak tahu gimana tiba-tiba tuh ada berita gitu kan, ada notifikasi gitu kan, akan terjadi gempa gitu kan. Padahal awalnya pas mereka berangkat itu ya dari stasiun tuh aman-aman aja kondisinya, tiba-tiba aja gitu ada gempa, terus mereka kayak masuk ke dalam satu terowongan, tiba-tiba terus mereka kayak terguncang hebat banget. Pas udah berhenti gitu kan, mereka pas sadar itu mereka tuh kayak ibaratnya tuh gerbongnya mereka tuh kayak terlepas gitu loh dari rangkaian kereta yang lainnya gitu, gerbong-gerbong yang lainnya, dan kayak menabrak satu tembok gitulah. Terus jadi mereka kayak ibaratnya terdampar di satu hutan gitu tanpa mereka tahu itu di mana gitu kan. Nah, terus ada di dalam satu gerbong itu tuh keikut satu petugas keretanya itu gitu kan. Nah, tapi petugas keretanya juga nggak tahu kenapa bisa kayak gitu kan. Terus juga si petugas keretanya berusaha untuk hubungin stasiun keretanya juga nggak bisa, karena benar-benar emang gerbongnya tuh ibaratnya kayak lepas sendiri gitu loh dari rangkaian yang lainnya gitu kan. Nah, akhirnya si Yuto Shirahama nih dia karena memang dia aslinya adalah petugas pemadam kebakaran, jadi nalurinya untuk kalau ada bencana evakuasi gitu kan, itu muncul gitu kan. Akhirnya dia inisiatif untuk cari bantuan lah gitu. Dia juga inisiatif untuk mendata para penumpang gitu kan, terus memikirkan bagaimana nih untuk bisa dapat bantuan gitu kan. Nah, terus akhirnya nih mereka bertiga kenalan nih gitu kan, karena nggak sengaja karena kejadian itu kan, si Naoya, Yuto, sama si Sae-nya ini gitu kan. Nah, terus mereka berusaha untuk keluar gitu kan, nyari tahu sekitar gitu kan, ini lokasinya di mana. Nah, akhirnya mereka coba nyusurin hutan itu, sampailah mereka ketemu di satu ujung gitu kan, ujung si hutannya itu, bahwa ternyata itu adalah padang pasir, dan mereka kaget banget. Mereka nggak nyangka, maksudnya tadinya mereka ada di kota, tapi tiba-tiba mereka kayak masuk ke dunia lain gitu. Kok ada tiba-tiba mereka kayak ada di area padang pasir gurun gitu kan. Nah, mereka juga dalam satu harian itu berusaha cari bantuan pakai cara apapun tuh nggak berhasil gitu kan.
sampai akhirnya mereka ngerasa kayak apa iya gitu, apa namanya, mereka tuh sebenarnya masih hidup gitu kan. Misalnya ada penumpang yang berspekulasi bahwa apa mungkin kita udah meninggal sebenarnya gitu, maksud kita lagi ada di dunia lain gitu kan. Jadi ini yang masih jadi teka-teki gitu kan, karena juga orang di kota pun tahu kejadian itu tuh nggak bisa menemukan si ibaratnya tuh jejaknya si gerbongnya mereka ini gitu. Jadi masih yang jadi misteri gitu kan. Jadi ini benar-benar ceritanya unik banget, beda dari yang lain gitu kan. Karena kayak kita harus kayak dibawa untuk bisa memecahkan nih misteri nih, kenapa nih si keretanya bisa tiba-tiba tuh ngilang aja sendiri, kayak ibarat tuh kayak terbang gitu loh, kayak nggak ada yang tahu gitu jejaknya gitu kan. Dan di situ juga si para penumpang yang terdampar itu juga harus kayak saling beradaptasi lah satu sama lain gitu, karena juga untuk pasokan makanan pun juga terbatas gitu. Makanan yang ada itu hanya yang kebetulan memang dibawa saat itu sama para penumpang gitu kan. Jadi itu apa keseruannya tuh adalah bagaimana memecahkan kasus ini gitu. Jadi dibilang itu kriminal juga enggak, tapi kayak ada misteri-misterinya gitu sih, agak ada apa ya, fantasinya sedikit sih kalau di sini. Yang keempat ini ada Kyojo Zero. Ini adalah produksi dari Fuji TV dan ini merupakan season ketiganya. Jadi ini ada 3 season. Yang pertama itu adalah Kyojo O Keiji Shidokan Kasama, terus ada Kyojo X Keiji Shidokan Kasama Kimichika, dan juga yang ini yang terakhir Kyojo Zero. Jadi ini juga diangkat dari novel, adaptasi novel Kyojo dengan judul Kyojo by Nakagao Hiroki. Nah, untuk pemainnya itu bertabur bintang banget nih ya di Kyojo Zero. Ada Takuya Kimura sebagai Kasama Kimichika. Ini dia udah main juga dari yang season 1. Terus ada Yui Aragaki sebagai Hayato Seiko. Ada Takumi Kitamura sebagai Tono Akihiro. Dan juga ada Akaso Eiji sebagai Urihara Junji. Jadi ini ceritanya adalah seputar dunia kepolisian, kriminal, detektif gitu. Jadi si Kazama ini dia adalah seorang inspektur detektif kriminal gitu, bagian kriminal senior gitu, yang bertugas untuk mentraining nih para detektif-detektif pemula gitu kan. Nah, salah satu beberapa muridnya dia ini adalah si 3 orang tadi ini, si Hayato Seiko, dia adalah seorang single mother. Terus juga ada Tono Akihiro, dia adalah detektif muda gitu yang terkenal dengan kepintarannya gitu kan. Cuman dia punya kelemahan di tubuhnya gitu, maksudnya anaknya tuh agak lemah gitu kan, tapi dia pinter gitu dalam apa mencari apa, memecahkan kasus-kasus gitu, apa menganalisa sebuah kasus tuh dia pinter gitu kan. Dan juga ada si Urihara Junji ini, dia awalnya adalah polisi patroli gitu kan, cuman karena waktu itu dia pernah sekali menangkap kasus kriminal gitu kan, jadi akhirnya dia dirasa tuh punya potensi, akhirnya dia ditransfer untuk di bagian divisi kriminal gitu kan. Nah, dan si Kazama ini terkenal punya kepribadiannya tuh yang bengis lah ibaratnya gitu kan, yang sangat susah dideketin dan apa disegani lah gitu di apa divisi kriminal ini gitu kan. Cuman memang dia terkenal tuh pinter, apalagi juga dia banyak memecahkan berbagai macam kasus gitu kan. Nah, di sini ceritanya adalah menceritakan bagaimana nih interaksi antara senior gitu kan dengan para juniornya, dan membantu mereka gitu untuk memecahkan berbagai macam kasus gitu kan. Jadi seru sih di sini gitu kan. Karena pemain-pemainnya adalah kebanyakan tuh yang berperan sebagai murid-muridnya itu tuh adalah yang biasanya tuh kita nonton tuh kayak si Akaso Eiji, Takumi Kitamura gitu kan. Itu adalah yang biasa tuh kita nonton mereka tuh biasanya main kayak drama-drama romance gitu kan. Maksudnya yang belum pernah nih gitu mereka main yang apa ya, agak serius kayak gini lah sebagai detektif gitu kan. Jadi seru banget gitu kan buat kalian nih yang suka nonton cerita-cerita detektif gitu kan, kriminal, ini wajib banget nonton gitu kan. Gue sih belum pernah nonton yang season 1 dan 2-nya gitu kan, tapi di season 3 ini juga nggak kalah seru gitu kan. Mungkin kalau yang penasaran boleh juga nanti nonton juga yang season 1 sama 2-nya. Dan pastinya nih actingnya si Takuya Kimura sih udah nggak usah diragukan lagi, dapet banget sih. Lanjut yang berikutnya, ini juga masih mirip-mirip gitu kan, tentang detektif gitu dan juga dunia kepolisian. Ada judulnya Last Man. Ini produksi dari TV TBS, total episodenya ada 10. Genrenya ini misteri, kriminal, detektif gitu. Dan pemainnya itu ada Fukuyama Masaharu sebagai Minami Hiromi. Terus ada Oizumi Yo sebagai Godo Shintaro, dan juga Renagase sebagai Godo Izumi. Jadi ini ceritanya adalah si Minami ini dia adalah seorang anggota FBI di Amerika, dan kebetulan dia lagi datang ke Jepang. Tapi memang dia aslinya memang orang Jepang gitu, cuman memang dia bekerja sebagai anggota FBI. Nah, cuman dia karena satu kejadian kecelakaan gitu, dia kehilangan penglihatan, jadi dia buta gitu kan. Nah, cuman walaupun dia sudah buta gitu kan, tapi dia bisa tetap apa ya, punya insting lah gitu, bagus gitu dalam menganalisa sebuah kasus gitu kan, dengan penciuman dan dengan sentuhannya dia gitu kan. Nah, makanya akhirnya dia tetap dipakai di FBI. Terus kebetulan dia lagi datang ke Jepang. Nah,
si Godo ini dia adalah seorang anggota detektif lah gitu kan, di kepolisian yang memang sudah turun-temurun. Jadi keluarganya tuh memang keluarga polisi gitulah, termasuk si anaknya ini, si Godo Izumi juga jadi polisi muda lah di situ gitu kan. Nah, dia tahu nih si Minaminya ini lagi datang ke Jepang, terus dia ngajak ketemuan, terus kayak ibaratnya minta kayak advice gitulah untuk kasus-kasus yang akan ditangani sama si Godo ini gitu kan, si Godo Shintaro ini gitu kan. Akhirnya mereka jadi kerjasama nih gitu kan untuk saling ngebantu untuk mecahin kasus-kasus gitu kan. Jadi karena kan mereka punya keahlian masing-masing nih, si Minaminya kan dengan keahliannya tuh dengan penciumannya dia yang tajam, terus dengan sentuhannya dia gitu kan. Sedangkan kalau si Godo Shintaro-nya ini terkenal dengan dakwah sebuah kasus gitu kan, dan mau ngelakuin apa aja lah untuk bisa menangkap si pelaku kejahatannya ini gitu kan. Jadi seru banget gitu, jadi dua detektif terkenal gitu kan, dua detektif andalan gitu bersatu untuk mengungkap lah berbagai macam kasus gitu kan. Nah, dibantulah dengan beberapa timnya, salah satunya si Godo Izumi atau si anaknya si Godo Shintaro ini gitu. Ini seru banget gitu kan. Lagi-lagi nih buat kalian yang suka cerita-cerita detektif, ini wajib banget ditonton. Agak sedikit berbeda sih ceritanya, kalau yang di Last Man ini agak sedikit lebih ringan gitu kan, karena karakter dari si dua pemeran utamanya nih, si Ozumiyo dan Fukuyama Masaharunya nih mereka serius tapi nggak yang terkesan yang kayaknya tuh bengis gitulah. Kalau si di Kyojo Zero nih si Takuya Kimura kan bener-bener kayaknya tuh yang sangat disegani banget lah gitu. Jadi dua cerita yang mirip tapi punya sisi serunya sendiri gitu. Ada spesialnya masing-masing gitu. Jadi wajib banget sih buat kalian ini pencinta serial kriminal-kriminal, wajib banget. Oke, sekian rekomendasi Dorama Musim Semi kali ini. Buat semua yang udah nonton,